Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan secara singkat terkait penyusunan KAK. Nah, di sini saya telah menyusun KAK jasa konsultasi perorangan penyusunan materi bimbingan teknis, sebagaimana yang telah diarahkan dalam buku kerja. Nah, dalam penyusunan KAK ini dimulai dengan penulisan latar belakang hingga penetapan waktu pengerjaan. Nah, saya akan menjelaskan setiap tahap daripada bagian-bagian yang ada di KAK ini. Pertama, latar belakang. Dalam menulis latar belakang, di sini saya menggunakan teknik penulisan piramida terbalik, di mana saya mengungkapkan atau menjelaskan berbagai macam alasan mengapa kegiatan konsultasi perorangan penyusunan materi bimbingan teknis ini perlu dilaksanakan. Dan tentu saja di sini saya paparkan bahwa kepentingan pengadaan jasa konsultasi ini untuk menunjang kegiatan eh, pencegahan stunting di Kota X. Yang kemudian pada bagian tujuan, saya menjelaskan secara singkat di mana tujuan kegiatan penyusunan modul pencegahan stunting ini untuk menunjang kegiatan yang ada yaitu pencegahan stunting di mana tersedianya modul materi penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil yang menarik dan mudah dipahami oleh para ibu hamil untuk semua kalangan. Kemudian bagian yang ketiga adalah ruang lingkup. Ruang lingkup merupakan batasan pekerjaan yang nantinya akan dikerjakan oleh penyedia jasa konsultan perorangan. Nah, dalam KAK ini saya menerangkan beberapa ruang lingkup. Yang pertama, penyusunan identifikasi kebutuhan, perumusan konsep alur tujuan pembelajaran, lalu penetapan tujuan, konten dan struktur modul pencegahan stunting bagi para ibu hamil, lalu penyusunan modul, dan akhirnya percetakan modul pencegahan stunting bagi para ibu hamil. Mengapa batasan ini penting? Hal ini bertujuan agar penyedia bisa secara tahap per tahap melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan apa yang kita inginkan dan memudahkan bagi PPK untuk mengontrol progres pekerjaan. Yang selanjutnya adalah kualifikasi. Nah, sebagaimana yang sudah ada dalam modul, maksud saya dalam buku kerja, kualifikasi yang diberikan atau kualifikasi yang dibutuhkan adalah pendidikan paling minimal adalah S1 ahli gizi dan kedua memiliki pengalaman sejenis minimal sebanyak 2 kali. Mengapa pendidikan minimal ahli gizi? Tentu saja kita membutuhkan orang yang berkompetensi, berkompeten dalam menyusun modul terkait pencegahan stunting dan tentu saja mereka yang memiliki pendidikan tentang gizi atau mereka yang disebut ahli gizi memiliki kompetensi untuk menyusun modul ini dan memiliki pengalaman sejenis. Mengapa? Karena tidak semua orang yang memiliki pendidikan S1 ahli gizi pernah menyusun modul, sehingga kualifikasi ini penting untuk para penyedia yang nantinya akan menjadi atau menyediakan modul tersebut. Lalu yang berikutnya adalah tugas dan tanggung jawab. Di sini dijelaskan, diterangkan tiga hal. Pertama tugas, di mana konsultan perorangan wajib menyelesaikan tugas sesuai dengan prosedur dan kualifikasi sesuai yang tertuang dalam KAK. Lalu tanggung jawab, konsultan perorangan bertanggung jawab kepada penyedia jasa, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui PPK. Lalu penerima manfaat. Penerima manfaat ini secara khusus adalah para ibu hamil dan secara umum adalah masyarakat kota X. Di sini dijabarkan tugas daripada penyedia dan tanggung jawabnya dan tujuan target daripada pengadaan jasa konsultan ini. Sehingga di sini jelas tanggung jawab daripada penyedia dan siapa yang akan menerima manfaat daripada produk yang dihasilkan oleh penyedia. Nah, selanjutnya adalah output. Outputnya itu berupa apa?
Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa output yang harus dihasilkan adalah eh, berupa penyusunan modul penyuluhan pencegahan stunting yang meliputi berbagai macam materi, diantaranya pemberian ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 tahun dan seterusnya yang nanti akan digunakan dalam program pencegahan stunting di kota X. Lalu waktu yang diperlukan tentu dalam proses pengadaan diperlukan waktu untuk pengerjaan dan di sini waktu pelaksanaan pembuatan kegiatan adalah 60 hari kalender. Ini merupakan jenjang waktu yang pas untuk pengerjaan jasa konsultasi dan dirasa cukup. Lalu biaya yang diperlukan sebagaimana yang sudah ada di dalam eh, buku kerja bahwa biaya yang dianggarkan adalah sebesar 30 juta yang berasal daripada DPA Dinas Kesehatan Kota X tahun anggaran 2024. Tentu ini hal yang biasa bahwa anggaran itu selalu ada di DPA Kabupaten. Nah, setelah penyusunan singkat KAK tersebut, tentu PPK menandatangani eh, dokumen KAK tersebut dan nantinya akan digunakan dalam proses pengadaan. Terima kasih.